Boleh tolong jelaskan apa itu mazhab Maturidiyah Asy'ariyah? Apakah bagian dari 4 mazhab Ahlussunnah? Mazhab fikih 4. Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki. Adapun Asy'ari dan Maturidi bukan fikih. Asy'ari dan Maturidi adalah mazhab dalam masalah akidah. Apakah Asy'ari itu Ahlussunnah? Ya, Asy'ari Ahlussunnah wal Jamaah. Seluruh dunia ini Asy'ari. Maroko Asy'ari, Mesir Asy'ari. Kalau ada orang mengkafirkan Asy'ari, berarti seluruh dunia ini masuk neraka jahanam. Asy'ari mayoritas mazhab. Apa bedanya? Dia pakai takwil. Ayat Quran tak boleh dipahami secara tekstual. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah duduk di atas kursi. Allah duduk di atas kursi macam aku duduk di atas kursi. Tak boleh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan makhluk. Maka saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Tidak boleh ayat Al-Quran ditakwilkan. Maknanya apa? Allah duduk di atas kursi. Allah berkuasa. Bapak Herman Abdullah duduk di atas kursi wali kota selama 2 periode. Apa duduk aja dia di atas kursi? Tidak, maknanya dia berkuasa. Itu yang membuat orang mengkafirkan, menyatakan sesat Asy'ari Maturidi karena mentakwilkan ayat. Maka saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Takwil adalah akidah salaf. Salafus saleh mentakwilkan adalah sesuatu yang disisipkan, dibuat-buat atau salah faham. Tidak. Abul Hasan Al-Asy'ari akidahnya tidak bertentangan dengan akidah-akidah orang-orang besar yang mendahulunya. Karena Abul Hasan Al-Asy'ari tidak mendatangkan akidah yang baru. Asy'ariyah bukan mendatangkan akidah yang baru, akan tapi Abul Hasan Asy'ari dan pengikut-pengikut beliau yang kaum Asy'ariyah itu memangkas akidah sesat, dikembalikan kepada akidah-akidah yang dahulu. Jadi begini, akidah itu benar dibawa oleh sahabat Nabi, kemudian para tabi'in. Setelah itu tabi'i-tabi'in dan begitu seterusnya. Telah ada interaksi antara negeri dan negeri, bangsa-bangsa, futuhat Islamiyah, kemenangan umat Islam sana-sana ke negeri-negeri lain. Mulai masuk pemikiran falsafat yang menyesatkan dan sebagainya. Terus muncullah akidah-akidah sesat. Maka Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Ja'far At-Tahawi, ini adalah pendekar-pendekar akidah, memangkas, biarpun mereka tidak janjian, tiga orang ini tidak saling berjanji, padahal tempatnya berbeda-beda, ya, tempatnya berbeda-beda dan jauh. Mereka menyimpulkan dalam buku-buku mereka bertiga ini, ternyata hasilnya sama, karena mereka memangkas kebatilan yang disisakan kebenaran. Jadi pohon syariat, pohon agama ini benar, suci, bersih, cuman banyak benalu-benalu yang ditumpangkan oleh musuh-musuh Allah itu dari luar. Dipangkas oleh Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari, Syekh Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Ja'far At-Tahawi, dipangkas maka bersih. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dulu nggak perlu pakai sebut Asy'ari atau Maturidi, nggak perlu. Cuman setelah banyak benalu-benalu ini, maka benalu disingkirkan, maka muncullah nama Abul Hasan Al-Asy'ari, sehingga namanya akidah Asy'ariyah atau akidah Maturidiyah. Nah ini, mereka tidak mendatangkan sesuatu yang baru. Jadi yang datang oleh Abul Hasan Al-Asy'ari adalah ilmu ulama-ulama sebelumnya, sehingga tidak ada pertentangan. Pendusta di mana-mana ada. Nanti ada yang mendustakan Abul Hasan Al-Asy'ari punya tiga masa perubahan akidah, 1, 2, 3. Aneh, dari mana? Abul Hasan punya masa 2 perubahan, dari Mu'tazilah menuju akidah kita Ahlussunnati wal Jamaati Asy'ariyati. Tidak ada yang ketiga. Karena waktu Abul Hasan Al-Asy'ari itu mula-mula mengikuti kaum Mu'tazilah, karena bapak tirinya, suami dari ibunda beliau adalah seorang imam Mu'tazilah, dan Abul Hasan Asy'ari belajar dari guru tersebut Al-Jubai, dan bertahun-tahun sampai Abul Hasan Asy'ari menjadi imam besar di dalam akidah Mu'tazilah. Setelah bertahun, 40 tahun kurang lebihnya beliau menjadi imam dalam Mu'tazilah, ternyata di dalam perjalanan pemikirannya diberi petunjuk oleh Allah, lalu beliau keluar dari akidah Mu'tazilah. Dan karena beliau tahu beliau adalah bukan orang kecil, bukan orang main-main, maka di saat beliau keluar dari akidah Mu'tazilah, beliau pun juga mengumumkan di mimbar kebesarannya, bukan sembunyi-sembunyi, sampai beliau mengatakan, seperti aku melepas jubahku ini seperti aku melepas akidah Mu'tazilah. Hanya kisah itu saja, nggak ada kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga itu bualan orang akhir zaman itu. Yang ketiga mengatakan, wah, Abul Hasan Asy'ari telah berubah lagi akidahnya. Mana ceritanya? Mana? Imam Abul Hasan bukan orang kecil, orang gede. Abul Hasan hanya 2.
dua masa perubahan. Maka sekarang kalau anda mendengar cerita bahwasanya Abul Hasan al-Asy'ari punya 3 marhalah, 3 fase perubahan akidah, maka itu dusta. Yang ada hanya 2 saja. Apakah penganut akidah Asy'ariyah keluar dari Islam? Jelas tidak ya. Ini sudah kita jelaskan bahwasanya di antara para ulama yang membantah atau menjelaskan penyimpangan mereka dari Syekhul Islam. Ibnu Taimiyah pun tidak pernah mengkafirkan mereka. Tidak pernah mengkafirkan mereka. Mereka masih saudara kita dan tugas kita adalah menjelaskan kepada mereka dengan cara yang baik ya. Sebagai bukti kita sebagai saudara, kalau ada saudara kita yang bersalah, kita perbaiki. Kita perbaiki. Sebenarnya kalau kita salah juga silakan diperbaiki. Adapun mengkafir-kafirkan ini tidak benar ya. Ini tidak benar. Dan Asy'ariyah. Bapak tahu siapa Asy'ariyah? Asy'ariyah itu keyakinan Abul Hasan al-Asy'ari di fase kedua. Dan Abul Hasan al-Asy'ari hidup 100 atau 200 tahun setelah imam yang 4 itu. Yang terakhir Imam Ahmad bin Hambal. Di mana Abul Hasan al-Asy'ari dalam hidupnya melewati 3 fase. Fase yang pertama di atas akidah Mu'tazilah, karena ayah angkat beliau itu seorang yang bernama Al-Jubba'i, pentolannya Mu'tazilah. Fase yang kedua kemudian beliau masuk dalam akidah Kullabiyah, yang kemudian menjadi akidah beliau ya, yang kemudian dinisbatkan kepada beliau. Fase yang ketiga beliau rujuk dan kembali kepada madhab salaf. Dan fase yang ketiga ini Pak, itu tertera dalam kitab beliau, 3 kitab beliau. Apa itu? Yang pertama, kitab Maqalat Islamiyyin. Di situ beliau tegas menetapkan ya, setelah beliau menyebutkan tentang keyakinan salafus saleh bahwasanya Allah bersama yang di atas arsy dan yang lainnya, beliau mengatakan di akhirnya apa? Dan ini keyakinan Ahmad bin Hambal, wa bihi aqul, dengan pendapat ini aku berpendapat. Itu perkataan Abul Hasan al-Asy'ari dalam kitab Maqalat Islamiyyin. Yang kedua dalam kitab Risalah ila Ahli Thaghr, beliau juga menetapkan di situ bahwa Allah bersama yang di atas arsy. Yang ketiga dalam kitab Al-Ibanah an Syari'atid Diyanah, itu pun beliau menetapkan bahwa Allah bersama yang di atas arsy. Tapi kemudian Pak, yang tersebar sampai detik ini akidah beliau fase yang keberapa? Kedua, bahwa Allah hanya punya sifat 20 saja. Bayangkan Pak, Bapak kan dulu belajar kan Pak ya, akidah Asy'ariyah bahwa sifat Allah hanya 20. Asy'ariyah dan Maturidiyah, wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawadithi qiyamuhu binafsihi, dan seterusnya, 20 sifat. Jadi menurut orang Asy'ariyah, Allah itu hanya wajib punya sifat 20. Selain 20 itu mustahil dan nggak boleh. Bayangkan Pak. Sekarang saya mau tanya Bapak, kalau ibadah mencari ridho siapa? Taib sifat ridho itu ada nggak dalam 20 sifat? Nggak ada Pak. Berarti Bapak ketika beribadah tidak boleh meniatkan mengharapkan ridho Allah. Kenapa? Karena menurut akidah Asy'ariyah sifat ridho itu tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada dalam 20 sifat. Coba dikaji kitab Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari, Al-Ibanah, kitab Al-Ibanah, salah satu kitab terakhir beliau. Itu dengan jelas Al-Imam merujuk ke mazhab, ke manhaj Imam Ahmad bin Hambal, yakni ke manhaj salaf. Dan beliau menetapkan tentang sifat-sifat Allah dan seterusnya.
kecuali sebagian yang dikritik oleh Ahlus Sunnah. Kita tidak bicarakan itu, tapi yang kita bicarakan adalah pengakuan sebagian manusia. Akidah kita Asy'ariyah, mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, benar atau tidak? Jawabnya tidak benar, karena berbeda antara akidah sebagian manusia itu dengan akidah Abul Hasan Al-Asy'ari. Jauh. Kalau kita merujuk ke kitab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Bismillah, pertanyaannya Ustaz, mohon dijelaskan kepada kami tentang bagaimana sebenarnya akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, terutama yang Asy'ariyah Ustaz. Syukran jazakallah. Ya, jadi kalau pertanyaannya terkait dengan akidah Asy'ariyah, kita ada ceramah khusus ya. Sudah pernah kita kaji tentang kisah taubat Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Dari situ pernah kita singgung tentang bagaimana akidah Abul Hasan Al-Asy'ari dan akidah Asy'ariyah secara umum kita terangkan di situ. Iya. Adapun akidah Al-Maturidiyah itu nisbah kepada Abu Mansur Al-Maturidi. Dia secara umum mirip dengan Asy'ariyah, hanya saja di penetapan sifat mereka tambah sifat yang ke-8, namanya sifat at-takwin. Namanya sifat at-takwin. Iya. Jadi ada hal-hal yang mendetail di dalamnya. Secara umum kekeliruannya karena mereka mentakwil dari sifat-sifat. Mentakwil dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dia palingkan dari zahirnya. Misalnya di dalam Al-Quran Allah berfirman bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terhampar. Dan Allah berfirman kepada tentang iblis, malaka alla tasjuda lima khalaqatu biyadai, kenapa engkau tidak sujud pada apa yang aku cipta dengan kedua tanganku? Mereka katakan tangan di sini artinya adalah kekuasaan. Iya. Ini kan namanya memalingkan. Tangan ini, Al-Quran ini dengan bahasa Arab turunnya. Allah berfirman bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Tangan dalam bahasa Arab itu semua orang paham apa makna tangan dalam bahasa Arab. Cuman tidak boleh mengatakan bahwa tangan Allah sama dengan tangan apa? Makhluk. Kita harus tegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Kita tetapkan sifat tangan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Jangan juga bertanya bagaimana kaifiatnya. Sebab ini dari hal yang kita tidak diberitahu tentang ilmu di dalam hal itu. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, Allah Maha agung, Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji, ya, dan segala sesuatu itu sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Adanya kesamaan dalam penamaan tidak mesti menunjukkan kesamaan dalam hakikat. Ya. Iya atau tidak? Baik. Karena itu di ayat ketika dikatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, Allah tidak serupa dengan suatu apapun dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kata para ulama, kenapa dipilih dua nama ini? Asmaul Husna ini, nama As-Sami' dan nama Al-Basir. Kenapa misalnya tidak pakai nama Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Azizul Ghafur misalnya? Kenapa pakai nama As-Sami'ul Basir? Ya. Ini kata para ulama, As-Sami' Al-Basir, yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini dua nama, dua sifat yang terkandung di dalamnya. Ini umumnya makhluk punya sifat itu. Ya. Sekarang kita di masjid ini, ya, ada yang nama Muhammad, kira-kira berapa orang? Ya, bisa angkat tangannya siapa yang nama Muhammad? Oh, Masya Allah, banyak sekali. Ya. Muhammad ini namanya, dia mendengar, melihat. Muhammad sana mendengar, melihat. Muhammad sini mendengar, melihat. Ya. Namanya sama Muhammad, orangnya sama? Ya sama. Pendengaran dan pelihatannya, kekuatannya semuanya sama? Pasti tidak sama, kan begitu? Kucing mendengar, melihat. Gajah mendengar, melihat. Kalau begitu manusia sama dengan kucing? Hah?
Loh, kenapa tidak sama? Kan sama-sama mendengar melihat. Kamu kalau bilang kucing mendengar melihat, berarti kau samakan dengan manusia. Nah, ini alasan ini orang tadi yang mentakwil ini, merubah-rubah ini. Ya kalau kamu katakan Allah punya tangan, makhluk juga punya tangan, berarti kamu samakan Allah dengan makhluk. Nah, ini cara berpikirnya dari asalnya sudah keliru caranya. Ya. Jelas ya? Dia tidak ada pengagungan terhadap ayat Al-Quran. Ini Allah yang menetapkan dirinya punya tangan dengan bahasa itu. Ini dengan lisan bahasa Arab yang fasih. Nabi mengucapkannya. Kan harusnya kalau orang punya pengagungan terhadap Al-Quran dan hadits, dia hormati ayat-ayat. Jangan dia palingkan sana sini seenaknya saja. Jelas ya? Nah, maka di sini datang kekeliruannya. Katanya takwil itu ada para as-salaf juga mentakwil. Nah, ini cara mereka berpikir aja yang keliru. Baik, contohnya apa? Para as-salaf mentakwil. Iya. Katanya Abul Hasan al-Asy'ari ini dia cuma mengemas saya dari madhabnya para as-salaf. Ya. Contohnya para as-salaf mentawil Imamul Bukhari. Ya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Kata Al-Bukhari, wajah di situ ditakwil oleh Al-Bukhari. Al-Bukhari berkata illa mulkahu, kecuali kekuasaannya. Jadi wajah ditafsirkan apa? Ditakwil kekuasaan. Ya. Ini si pembicara ini, dia bukan bawakan ayat itu, ayat lain yang dia sebut. Kalau saya bawakan tadi itu sesuai dengan ucapan Al-Bukhari ya. Ya. Ini asalnya dari mana dia keliru memahami? Dia keliru salah baca. Al-Bukhari itu tidak bilang illa mulkahu. Dia berkata illa malikahu. Tulisannya sama, mim, laf, lam, kaf, ha. Tapi cara bacanya yang beda. Dia bacanya illa mulkahu. Ya. Kalau bacaan yang benarnya illa malikahu, kecuali pemilik wajah. Tidak mungkin dikatakan segala sesuatu binasa kecuali wajahnya, tidak ada pemiliknya. Itu kan dalam bahasa Arab sudah jelas. Disebut wajah berarti ada siapa? Ada pemilik wajah. Ini tidak perlu ditafsirkan. Jangan dikatakan takwil itu. Itu memang konsekuensi bahasa. Ya. Ada lagi takwil lain dalam Al-Quran. Was-samaa'a banainaha bi'aidin. Langit kami bangun dengan aidin. Aidin ditakwil katanya, bermakna kekuatan. Ya. Lalu kamu pahamnya aidin itu apa di situ? Aidin itu tangan. Tangan ditakwil dengan kekuatan. Nah, ini repot. Ya, dari sisi bahasa Arab saja dia tidak paham. Aidin itu bukan jamak dari tangan, bukan jamak dari yadun. Aidin itu masdar dari kata ada yaidu aidan dalam bahasa Arab. Ada yaidu aidan dalam bahasa Arab itu artinya idashtadda wa qawi. Apabila dia sudah kuat, apabila dia sudah sangat mapan dan kuat, nah, itu baru dikatakan ada yaidu. Jadi itu bukan takwil namanya. Kalau ditafsirkan kekuatan, itu secara bahasa memang seperti itu. Jelas ya? Jadi mengatakan takwil ini membawakan dalil-dalil yang sebenarnya bukan dalil. Karena itu kalau kita baca dari buku-buku para ulama, mereka itu mengatakan ayat-ayat dan hadits yang menjelaskan tentang sifat, membacanya itulah tafsirnya. Kalau kita baca, itulah tafsirnya. Kalau disebut tangan, kita baca saja tangan. Itu tafsirnya. Tangan apa? Tangan jelas dalam bahasa Arab. Ya. Kaifiatnya bagaimana? Tidak boleh ada yang tanya kaifiat. Allah tidak memberitahu kita tentang apa? Tentang kaifiat. Maka ini dasar pokok ya. Ada pembahasan-pembahasan banyak yang membedakan antara ahli sunnah dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam masalah Al-Quran, dalam masalah keimanan, dalam masalah takdir, dalam masalah nama-nama dan sifat. Ya, dalam masalah nama-nama dan sifat. Juga di dalam masalah perbuatan makhluk. Ada banyak perkara yang dibahas di dalam buku-buku akidah. Wallahu ta'ala.